Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Mumayyizatus Solehah dari Universitas Pembangunan Pancabudi ingin memaparkan materi pembekalan kampus mengajar angkatan kedua tahun 2021 yang sebelumnya dijelaskan oleh 5 narasumber dengan tema materi yang berbeda-beda. Dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Mardiah Mawar yang saya hormati, serta rekan-rekan sekalian, salam semangat untuk kita semua. Materi yang pertama yakni mengenai administrasi dan manajerial sekolah oleh Bapak Rohmadi. Pelaksanaan administrasi sekolah menyesuaikan kebutuhan dan keadaan dari institusi pendidikan terkait. Pengelolaan administrasi sekolah ini harus tetap memenuhi fungsi utamanya, yaitu sebagai sumber informasi utama yang menjadi pedoman pengelolaan pendidikan dan juga kegiatan belajar mengajar. Administrasi sekolah ini meliputi administrasi kurikulum, kepegawaian, kesiswaan, keuangan, persuratan dan pengarsipan, hubungan sekolah dan masyarakat, sarana dan prasarana, kemudian layanan khusus. Kompetensi manajerial kepala sekolah berhubungan dengan pengelolaan sekolah, sehingga seluruh sumber daya bisa disediakan dan dimanfaatkan secara optimal demi mencapai tujuan sekolah secara aktif dan efisien. Tugas manajerial tersebut meliputi penyusunan perencanaan sekolah, mengelola program pembelajaran, mengelola kesiswaan, mengelola sarana dan prasarana, personal sekolah, keuangan sekolah, hubungan sekolah dan masyarakat, mengelola administrasi sekolah, sistem informasi sekolah, dan mengevaluasi program sekolah serta memimpin sekolah. Materi yang kedua mengenai penerapan inovasi belajar oleh Ibu Elizabeth. Nah, tujuan dari inovasi pembelajaran ini terkait problem solving, yaitu menghadapi tantangan global, kemudian bagaimana mengambil keputusan yang tepat, memahami fenomena alam dan sosial. Problem solving bisa dilakukan dengan kolaborasi, komunikasi, kritis, dan kreatif. Bagaimana cara melakukan inovasi pembelajaran? Dengan project based learning yang berbasis tim. Caranya menentukan pertanyaan yang mendasar, kemudian mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor kemajuan proyek, yang kemudian menguji proses dan hasil belajar, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi pengalaman. Apa itu STEM? S ini science, kemudian T teknologi, E engineering atau terkait rekayasa, A arts atau seni, kemudian matematik, yang bisa dilakukan secara terpadu, host, kontekstual, melalui keterampilan, kolaborasi, dan problem solving. Materi yang ketiga yaitu mengenai tahap perkembangan anak SD oleh Ibu Aprilia. Mengapa harus memahami dan mempelajari perkembangan? Alasannya agar kita mampu mengetahui perkembangan siswa, karena perkembangan siswa ini terjadi hanya satu kali dan terjadi banyak perubahan. Kemudian membantu siswa mengembangkan diri, mempengaruhi perkembangan berikutnya, antisipasi hal yang menghambat perkembangan siswa. Perkembangan ini adalah pola pikir perubahan individu secara kuantitatif dan kualitatif yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat. Faktor yang memengaruhi perkembangan meliputi faktor genetik, kemudian kelahiran, lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Perkembangan anak SD di masa sekolah di usia 7-12 tahun meliputi perkembangan belajar keterampilan fisik, kemudian belajar bergaul, belajar peran sosial, belajar mengembangkan kata batin, sikap sehat mengenai diri, dan belajar kalistung. Perkembangan anak juga bisa diperhatikan mengenai kognitifnya, bagaimana kemampuan mentalnya untuk memecahkan masalah yang bersifat faktual, konkret,
belajar, berpikir, mengingat, dan berkomunikasi. Kemudian perkembangan emosi seorang anak. Perkembangan emosi anak ini berlangsung sebentar namun kuat, mudah berubah, berulang-ulang, berbeda-beda, dan dideteksi dari tingkah laku. Yang terakhir, perkembangan sosial yang terkait dengan lingkungan sosial siswa, yaitu orang tua, guru, teman sebaya, dan bagaimana menyesuaikan diri, bermain peran, berkelompok, atau berinteraksi, kemudian kemandirian. Ada sifat anak atau ada anak yang sangat pandai bersosial, ada anak yang hidupnya berkelompok, ada yang non-sosial atau antisosial. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kearifan lokal dan kebinekaan oleh Bapak Dr. Julianus Limbeng selaku Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Pamong Budaya Ahlimadya. Beliau mengatakan kebudayaan ini menurut Edward merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Fungsi dari kebudayaan menurut Bapak Julianus menjelaskan membentuk situasi, memiliki simbol penentu, membentuk nilai, sikap, dan tujuan, sumber ajaran baik dan buruk, membentuk pola tingkah laku dan pedoman bertingkah laku. Berikut 10 objek pemajuan kebudayaan dari kearifan lokal. Ada adat istiadat dan sebagainya. Pemajuan kebudayaan, upaya untuk meningkatkan ketahanan dan budaya dan kontribusi budaya Indonesia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kearifan lokal dan nilai budaya mencakup nilai merepresentasikan sebuah pendirian. Kemudian nilai adalah sebuah acuan yang menjadi dasar pola perilaku yang dipilih. Nilai yang dianut merupakan dasar penilaian dalam menentukan benar dan salah. Nilai yang tumbuh melembaga dalam diri seseorang dan menentukan perilakunya membentuk karakter orang tersebut. Kemudian simbol-simbol, slogan, atau yang lainnya yang kasat mata. Dan kepercayaan yang tertanam, yang telah mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku. Kebudayaan dan karakter. Karakter manusia itu ditentukan oleh motivasi dan nilai-nilai yang dianutnya. Di samping nilai-nilai agama, salah satu sumber nilai yang mempengaruhi karakter manusia ini adalah nilai budaya yang dimulai dengan proses belajar. Indonesia memiliki keragaman budaya dan masing-masing memiliki nilai-nilai yang diaktualisasikan oleh masyarakat pendukungnya. Keragaman nilai-nilai budaya ini merupakan modal besar dan dapat dimanfaatkan untuk membantu mewujudkan karakter bangsa Indonesia yang berbudaya dan berakhlak mulia. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.